warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lapak manajemen proyek teknologi informasi dengan anggota Aprilia Purwanto, Edinia Rosa Filiana, Raffi Nugraha, dan juga Randi Baraku. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan ingin membahas mengenai topik chatbot informasi pengenalan ITERA. Untuk deskripsi masalahnya, website dan aplikasi sosial media biasa digunakan sebagai sarana penyaluran informasi untuk memenuhi kepentingan dan tujuan dari suatu organisasi yang menggunakannya. Institut Teknologi Sumatera atau ITERA adalah salah satu organisasi yang memanfaatkan website dan sosial media untuk menyediakan informasi terkait kampus dan dapat diakses oleh siapa saja. Namun, terkadang informasi yang disediakan oleh website masih kurang maksimal. Ada beberapa informasi yang tidak disediakan di website atau hanya disampaikan secara umum. Apabila pengguna tidak menemukan informasi yang dicarinya, pengguna harus menghubungi instansi terkait dan menanyakannya secara langsung. Hal ini menyebabkan pencarian informasi di website kurang optimal, efektif, dan efisien. Untuk alternatif solusi dari masalah tersebut, kami menawarkan 3 alternatif solusi. Yang pertama yaitu chatbot pengenalan ITERA, lalu yang kedua website pengenalan ITERA, dan yang terakhir aplikasi ITERA orientasi. Berdasarkan hasil analisa dari ketiga alternatif tersebut, berdasarkan faktor manfaat, cost, waktu, dan resiko, dapat dilihat bahwa skor tertinggi jatuh pada alternatif 1, sehingga rekomendasi alternatif yang dipilih adalah chatbot pengenalan ITERA. Untuk deskripsi proyek, yaitu chatbot yang kami ajukan merupakan proyek yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi, yaitu ITERA dalam menyampaikan informasi kepada mahasiswa secara efektif dan efisien. Tujuan dari proyek yang kami canangkan yaitu untuk tujuan strategi, kami akan mereduksi pertanyaan berulang yang diajukan oleh mahasiswa sebesar 50%, menjawab pertanyaan yang masuk sesuai informasi yang paling dibutuhkan mahasiswa, sekurang-kurangnya 90%. Dalam tujuan organisasi, kami ingin meningkatkan waktu operasional sebesar 120 jam per minggu, meningkatkan efisiensi waktu tunggu hingga 90%, menjawab pertanyaan yang masuk sesuai informasi yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa, serta validasi informasi meningkat sebesar 80%. Dalam tujuan finansial, kami ingin mengurangi biaya tenaga kerja operator sebesar 75%, mengurangi kegagalan dalam pengisian berkas akibat misinformasi sebesar 10%. Ruang lingkup proyek yang kami ajukan yaitu proses penanganan pertanyaan akan berubah dari manual oleh operator digantikan oleh chatbot secara otomatis. Penyesuaian dalam organisasi akan berdampak pada kepengurusan dalam kemahasiswaan serta pada penerimaan mahasiswa baru. Data pertanyaan yang akan disediakan pada awal implementasi. Aplikasi penanganan pertanyaan sebelumnya, yaitu chatting question, akan digantikan secara bertahap, serta aplikasi chatbot akan menggantikan proses menjawab pertanyaan secara bertahap. Hal-hal yang disampaikan dalam hal ini dan diterima, yaitu berupa 2 buah item. Pertama yaitu bot penjawab pertanyaan dengan komponen bot server, akun bot chat, serta database pertanyaan. Yang berisi bot chat akan bekerja selama 24 jam, menjawab pertanyaan dalam waktu singkat, serta sistem dapat mengurangi biaya operasional dari reduksi operator, menangani pertanyaan merinci sebagai pertanyaan manual, serta memperbarui database pertanyaan secara kontinu. Untuk proses yang diterima mahasiswa akan berupa komponen akun bot, serta dengan deskripsi, mahasiswa akan menerima informasi yang valid dan terpercaya, dan mahasiswa menerima informasi dalam waktu yang cepat. Adapun role dan responsibility people dalam proyek chatbot ini dimulai dari sponsor, yaitu Pak Mitra Jamal, memiliki peran mengatur penyediaan dana sumber daya baik secara internal maupun eksternal. Lalu terdapat grup peninjau Pak Aidil Arfiansa di sini melakukan peninjauan kualitas pada tiap milestone hingga proyek selesai. Terdapat project manager Raffi Nugraha memiliki peran memastikan seluruh kegiatan harian proyek berjalan sesuai dengan rencana proyek yang telah disetujui. Lalu terdapat AI Lead Engineer Randi Baraku memiliki peran memberikan gambaran umum terkait sistem yang akan dibangun dan mengimplementasikan sistem chatbot ini. Lalu terdapat Design Conversation Lead Engineer Aprilia Purwanto membuat rancangan desain percakapan, berkolaborasi dengan AI Engineer, melakukan konsultasi dengan grup peninjau dan project manager. Lalu terdapat member AI Engineer Edinia Rosa Filiana
yaitu memiliki peran membangun dan mengoptimalkan proses penerapan AI pada sistem, menguji dan mengimplementasikan model sistem yang akan dibangun. Terdapat jadwal proyek yang akan dikerjakan. Di sini terdapat 5 tahapan utama, yaitu inisiasi proyek, analisis proyek, planning proyek, eksekusi proyek, dan penutupan proyek. Pada tahap inisialisasi, membuat bisnis case dan penentuan project manager, lalu analisis proyek membuat SRS, planning project membuat backlog, eksekusi proyek yaitu mengimplementasikan sistem, dan penutupan proyek yaitu review dan evaluasi proyek. Pada chatbot ITERA ini dimulai pada tanggal 5 bulan 2, lalu akan selesai pada bulan 7, tanggal 7, sehingga memiliki hari sebanyak 49 hari kerja dengan Sabtu dan Minggu libur. Adapun cost proyek yang dibutuhkan untuk membuat proyek chatbot ini, yaitu pertama hosting dengan harga satuannya 50.000, lalu dibeli dengan frekuensi 4 bulan untuk pengembangan, dan totalnya yaitu sebanyak 200.000. Lalu terdapat biaya developing, yaitu membuat desain konversasi, implementasi coding, dan juga testing yang digunakan agar implementasi berhasil, sehingga membutuhkan total 6.700.000. Selanjutnya terdapat assumption atau asumsi yang dimiliki terhadap proyek. Terdapat 2 poin. Yang pertama, terdapat informasi dan tutorial bagi mahasiswa baru untuk menginstal aplikasi Telegram dan cara menggunakan chatbotnya sendiri. Kemudian yang kedua, pertanyaan sesuai dengan brainstorming dan kuesioner yang telah dilakukan. Selanjutnya terdapat constraint proyek atau batasan-batasan yang dimiliki oleh proyek. Yang pertama, ada anggaran keuangan yang dialokasikan bersifat tetap dan tidak memungkinkan untuk pengeluaran tambahan. Kemudian desain percakapan hanya berdasarkan observasi tim dan kuesioner pada mahasiswa. Dan yang terakhir, chatbot memiliki keterbatasan dalam kemampuan menjawab pertanyaan dan akan dialihkan ke customer service. Lalu terdapat sukses kriteria atau tolak ukur kesuksesan dari proyek ini sendiri. Yang pertama, keluaran proyek berfungsi dengan baik dalam menerima dan menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu proyek selesai dengan alokasi dana yang tepat sasaran. Proyek selesai dengan jadwal yang tepat waktu. Proyek selesai dengan skop yang tepat sasaran. Kapasitas sumber daya yang efektif dalam proses pengerjaan proyek dan kepuasan tim proyek dalam proses pengerjaan hingga hasil akhir proyek. Proyek memenuhi kebutuhan tujuan dan strategi organisasi, dalam hal ini yaitu kampus ITERA. Dan yang terakhir, proyek memenuhi kepuasan stakeholder terhadap proses manajemen dan keluaran proyek. Terima kasih, saya rasa cukup presentasi dari kelompok kami, akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih semuanya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.